jamaah nih, ada yang menarik nih. Dalam fakta hidup ya biasanya orang semakin tambah umur, semakin tua kayak kok sakit tua. Kenapa semakin tua tunjuknya ke saya? Agak, ini kenyataan nih Ustadz yang di rumah suka teriak gitu. Suami saya makin tua makin pelit. Katanya dulu royal, sekarang pelit. Tapi itu pertanyaannya ini Ustadz Maulana. Apa memang begitu ya makin banyak umurnya itu semakin bertambah juga makin perhitungan. Karena mungkin rezeki didapat makin dikit itu bagaimana Ustadz? Mohon izin penjelasannya tafadhol Ustadz Maulana. Aduh tuanya ke saya, pelitnya ke saya juga. Iya. Aja. Enggak kalau pelit enggak, kalau tua iya sih. Izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilasitan halbilkat watan perjibil karat kudabil wacatun alibirgab ustul hawatim wa yustaskal gamam cekarim wa alali wa sabibi kulamatu wa napasimiyadi di kulli maklumilaka. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selamat untuk Transmedia yang berulang tahun 2 dekade atau 20 tahun. Masya Allah tabarakallah. Hari ini tepat 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, berarti 111 hari menuju bulan suci Ramadan. Maka dari itu hari ini kita membahas tentang bertambahnya umur. Nah pertanyaannya Mas Fadli menarik juga nih. Bertambah umur makin cinta harta dan rezeki. Sehingga mungkin kesannya pelit dan sebagainya. Ketahuilah manusia semakin berumur, semakin berusia, semakin dia mematangkan dirinya. 40 tahun Allah hindarkan dari kehinaan, 50 tahun Allah mudahkan segala urusannya, 60 tahun Allah sayang padanya, 70 tahun Allah ampuni dosa-dosanya, 80 tahun Allah catat sebagai penghuni surga. Nah kebutuhan akan harta dalam hidup inilah yang dirasakan sehingga kenapa? Di waktu masih muda dia masih produktif. Masih ada ini, kalau tua kayaknya nanti besok aku nggak ada lagi dan sebagainya, ada lagi masukan dan sebagainya. Jadi kebanyakan yang tua-tua itu nyimpan apa-apa, kantong kresek dimasukin di kamar. Itu Ustadz Maulana banget itu. Terus iya kan, bekas kue, kuenya makan, bungkusnya buat saya. Jadi kenapa? Jadi semuanya disimpan apa-apa, kenapa? Karena kemungkinan besar untuk kedepannya itu makanya pemikirannya. Makanya orang tua itu perhitungannya luar biasa, bukan pelit ya. Kemudian kecintaan yang berlebihan, dia menumpuk harta sebenarnya sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan tapi dia simpan dan sebagainya. Jadi kesannya berlebihan bahkan jadi mubazir. Coba yang di rumah kalau nonton ini pasti ketawa kan. Nenek-nenek kita kan begitu itu. Nenek-nenek kita nyimpen dan sebagainya. Nah ini lumroh karena kenapa perhatiannya luar biasa. Namun ada yang dua yang jadi masalah sebenarnya. Apa yang dua masalah? Ada yang sudah tua dari usia namun masih bernafsu seperti anak muda. Padahal dia tidak sadar dirinya sudah tua. Nah, ada lagi tuh, apalagi terlalu panjang angan-angan. Ini hati-hati nih. Ada namanya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ya, makin tua makin jadi. Dia tidak tahu kalau usianya sudah tua. Tapi dia sudah memaksakan dirinya. Nah ketahuilah harusnya makin tua makin kayak kelapa. Makin tua santannya makin bagus. Artinya makin bermanfaat, makin berguna. Makin memberi nasihat, keteladanan. Kenapa? Enggak, kalau pohon kelapa makin tua makin bungkuk bukan? Bukan, Bukan makin ya? tua makin mantap. Iya, Ya Allah. Makin bungkuk. Iya. Terima kasih banyak Aku Ustadz kayaknya Maulana. segini deh. Ya, udah tua ya makin Enggak bungkuk. juga sih. Terima Karena kasih. ternyata Jazakallah. Jompo itu dulu Iya. 70. Lari ke 60. Sekarang Nah. sudah mau menuju ke 55 sudah Udah mulai dianggap jompo. tua. Karena gitu makannya jorok, gak dijaga. Makanya kita dari sekarang ini harus juga diatur pola makannya. Nanti kita bahas kapan-kapan di Islam itu Indah. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah. Nah ya, banyak mungkin dari kita, di antara kita yang suka masih meragukan yang namanya kekuatan silaturahim. Banyak yang bilang dari zaman dulu orang-orang tua kita, perbanyak silaturahim. Silaturahim itu memperpanjang umur. Masa iya sih? Kan banyak amalan-amalan lain. Kita kan sudah sholat 5 waktu lah, inilah segala
segala macam. Nah ini hari ini kita minta penjelasannya sama guru kita Ustadz Syam. Kenapa silaturahim ini menjadi salah satu sarana untuk memperpanjang umur kita. Mohon izin penjelasannya, tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, lagi diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim, menyambung yang terputus. Maka kata baginda Nabi SAW, sesuatu yang disambung itu adalah bukan yang telah tersambung. Menyambung silaturahim adalah bukan orang yang baik sama kita lalu kita baik juga kepada mereka. Namun menyambung silaturahim adalah sil mengqata'ak, menyambung apa yang telah terputus. Dan inilah silaturahim yang sangat luar biasa yang akan memperbanyak rezeki seseorang lalu memperpanjang umurnya. Maka subhanallah jikalau dikatakan bukankah ada amalan-amalan lain? Memang banyak amalan lain. Contoh misalnya sholat duha, contoh misalnya membaca surah Al-Waqi'ah, contoh misalnya membaca menjaga sholat sunnah rawatibnya, kemudian membaca zikir-zikir yang ini bisa membuka pintu rezeki. Namun silaturahim adalah amalan yang paling utama. Kenapa? Satu, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pandai bersyukur, maka aku yang akan tambahkan. Subhanallah. Amin. Allah tidak katakan kalau kau bersyukur kepadaku, tidak. Allah cuma katakan kalau kau bersyukur, aku yang tambahkan. Termasuk dari makna bersyukur adalah pandai menjaga silaturahim, pandai daripada berterima kasih, pandai membalas kebaikan orang lain. Maka la in syakartum, kalau kau pandai bersyukur, pandai silaturahim, pandai berterima kasih, maka aku yang nambahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditambahkan? Umurnya, rezekinya, anak-anaknya, itu yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut para sosiolog, kebanyakan orang mendapatkan pekerjaan karena koneksi pribadi. Kebanyakan orang mendapatkan pekerjaan karena relasi pribadi. Bukan semua, tapi kebanyakan orang menurut para sosiolog bahwasanya mereka bisa mendapatkan pekerjaan karena koneksi pribadinya. Subhanallah. Gak mungkin saya berdiri di sini kalau tidak ada Ustaz Maulana. Subhanallah. Gak mungkin kita yang namanya ketika bertemu dengan seseorang tidak ada yang namanya membantu saudaranya. Kita tidak mungkin membantu saudara kita kalau tidak pernah ketemu. Kita tidak mungkin membantu jalannya saudara kita kalau kita tidak pernah saling bersilaturahim. Tidak pernah berjumpa, tidak pernah tersambung dengannya. Maka menjaga silaturahim memang benar-benar akan membuka pintu rezeki seseorang. Kemudian baginda Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya ketika ada orang yang memutus silaturahim, maka tidak ada sesuatu yang lebih cepat untuk menyempitkan rezeki dibandingkan memutus silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Wallahu Selain taala panjang alam. umur emang bener kadang-kadang tuh kita suka dapat kerjaan Allah. dari Betul. teman. Iya. Ya kan? Lu bisa kerjain ini enggak? Bisa gitu. Ini ada kerjaan nih, mau enggak kerjain? Mau Benar, dong gitu ya kan. semangat. Sasam ambil satu Oh, dong. ini ada apa? Subhanallah. Bentar nih Ya ulang tahun kan Allah. besok Trans TV ya mau bagi-bagi nih. Kan makanan Habib, Ustaz Maulana. silakan, Masya Allah banget. Ya Allah, Nah, makasih. Mas suami Fadli, idaman. Iya, kan kalau kita bersedekah kan umur kita panjang. Ustaz Syam, Yang paling Habib mohon the izin best maaf sih. nih. Apa namanya, kayak saya jadi ada nggak enak rasa hati deh. Kenapa? Biasanya Apa katanya kalau orang yang terlalu baik itu katanya umurnya nggak panjang. Enak aja, memangnya kamu doakan aku meninggal duluan. Bukan, maksudnya ini ada Parah yang banget. ngomong kayak gitu. Harusnya kalau kita dikasih apa-apa, harusnya Suzon kita kan aja. bersyukur. Saya berterima bersyukur, saya berterima kasih. Ngapain? Cuma perasaan saya nggak enak gitu. Oh, Mas karena orang Fadli baik. Mas Fadli Nggak. khawatir gitu ya. Iya khawatir. Karena Karena banyak banyak yang kita kayak lihat nih gitu. sekarang ini orang yang baik-baik itu dipanggil Allah lebih cepat daripada orang yang bandel. Emang banyak sih. Jangan suzon, ini kan kita lagi bahas tema. Ya udah deh, yang jamaah yang ada di rumah ya biar Ustadz Maulana nggak suzon, saya jelasin dulu setelah yang satu ini ya, kita akan balik lagi Aku tetap lebih bisa bagus, bertindak. kasih aja kameramen deh. Jamaah, Aku lebih kasih kameramen alhamdulillah. aja. Jangan dulu di bawah saya kan jatah saya.